Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Sabtu 11 April 2020. Hari ini hari di antara Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Saat ini di dalam perhitungan kalender Yahudi dan kebiasaan hukum Taurat adalah hari Sabat. Hari ini hari di mana semua kegiatan berada di rumah. Tidak ada satupun kegiatan yang boleh dilakukan. Hari Sabtu adalah hari terakhir atau hari Sabat. Kemarin kita merayakan Jumat Agung. Tepat jam 3 sore, Tuhan Yesus di atas kayu salib menghembuskan napasnya yang terakhir. Jam 3 sore adalah waktu menjelang masuknya hari Sabat. Tubuh Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan bila tidak dikuburkan, maka tubuhnya akan tetap tergantung di atas kayu salib. Murid-muridnya dikasihinya pergi menjauh dari bukit Golgota. Tinggallah Yesus tersalib di atas bukit Golgota. Namun murid-murid wanitanya, ada Maria Magdalena, ada Susana, ada Yohana, mereka tetap berada di sana. Mereka menunggu apa yang harus dilakukan. Mereka adalah wanita yang sulit untuk bisa ikut peran aktif, terlebih dengan tubuh Kristus yang ada di atas kayu salib. Perlu agar bisa membereskan atau menurunkan tubuh Kristus yang ada di atas kayu itu. Orang yang berpengaruh, mereka terlebih, mereka adalah wanita, mereka tidak bisa melakukan tersebut. Di dalam masa itu, di masa sunyi itu, tiba-tiba ada seorang yang tergerak hatinya. Dia adalah Yusuf.
Yusuf dari Arimatea. Yusuf seorang yang kaya. Yusuf majelis besar Yahudi. Secara jabatan, secara politis, dia orang besar. Dia mampu untuk berdiskusi, dia mampu berdialog dengan pemimpin besar saat itu, Pilatus. Dan dengan uangnya, dia juga sanggup melakukan semua yang harus dikerjakan. Karena pada saat menurunkan jenazah dari atas kayu salib, diperlukan dana yang besar. Mulai dari mengkafani, menaburi dengan rempah-rempah, itu semua diperlukan biaya yang besar. Dan setelah itu, tubuh Yesus harus dimasukkan dalam kubur. Dan kubur harus digali. Kubur harus dibuat. Itu pun memerlukan biaya besar. Kita melihat di sini ada satu peristiwa yang luar biasa. Manakala murid-muridnya dikasihinya, murid-murid yang dekat dengannya meninggalkan, pergi dengan segala pemikiran yang kosong. Mereka bingung, pahlawan, juru selamat yang dinanti-nantikan ternyata harus mati di atas kayu salib. Mereka lupa dengan janji Allah. Mereka lupakan semua karena apa yang dipikirkan mereka adalah fakta. Mata melihat, kuping mendengar, penciuman juga ikut membantu. Suasana di tempat dijual juta, sungguh mengerikan. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kegagalan. Tapi berbeda dengan Yusuf dari Arimatea. Dia seorang murid Kristus. Dia percaya dan dia menantikan janji Allah. Di sini kita melihat tidak sekedar simpati melihat Yesus mati di atas kayu salib dengan kesedihan, dengan rasa iba, dan tentunya juga dengan rasa ketidakpercayaan. Tetapi Yusuf dari Arimatea berbeda. Inilah satu kisah yang terselip di antara Jumat Agung sampai kepada Minggu Paskah. Ada satu peristiwa di mana seorang Yusuf berempati kepada tubuh Kristus. Mari kita baca cerita. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 60. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapalinya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yusuf melakukan semuanya. Kita melihat di sini, kita sering berpikir bila orang punya uang tidak bisa melayani Tuhan. Yesus pernah berkata, sulit orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Tapi kita lihat di sini, saat semua meninggalkan, saat semua lari dari kenyataan, Yusuf dari Arimatea dengan jabatannya sebagai majelis besar, dia mempertaruhkan semuanya. Dia minta kepada Pilatus, dan dengan uangnya dia tidak pelit. Dia gunakan uangnya untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan Yesus.
kita juga melihat bukan hanya Yusuf dari Arimatea yang punya uang yang memenuhi Tuhan, tetapi juga istri Kusa, Yohana, Susana, mereka melayani Tuhan dengan keuangannya. Apa yang kita tarik dari peristiwa ini, saudara? Tuhan memberkati kita. Kita diberikan berkat. Mari, bukan hanya simpati yang kita bisa berikan, tetapi juga empati. Saat ini kita masuk dalam pandemi COVID-19. Saat ini diperlukan tidak hanya kita simpati terhadap mereka yang memerlukan bantuan kita. Mari, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, berkat-berkat yang sudah kita terima, mari kita sisihkan. Mari kita bisa memberi. Kita berikan mereka yang saat ini mungkin kesulitan, untuk mereka bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Sebagaimana Yusuf dari Arimatea, dia menggunakan posisinya, jabatannya, dia menggunakan uangnya, dia berikan sebagai bukti bahwa dia mencintai Yesus. Dan kita saat ini juga, kalau Tuhan memberkati kita, mari kita sisihkan sedikit apa yang bisa kita berikan. Gereja Bethel Indonesia, Doktrin Duta saat ini ingin melakukan juga. Mari kita sama-sama, kita satukan hati kita. Ada sedikit berkat yang kita miliki, mari kita sisihkan, kita kumpulkan, kita bawa ke gereja, dan nanti gereja akan menyalurkan. Mungkin hanya sebungkus makanan, sebungkus nasi dengan lauk pauk. Kita akan kumpulkan, kita taruh di depan gereja. Kita akan berikan mereka yang membutuhkan. Kita akan memberikan. Inilah bukti bahwa kita juga tidak simpati, kita empati. Kita bersama-sama, kita lakukan keadaan ini dengan apa yang ditunjukkan Yesus dari Arimatea. Bersama kita bisa satu hati, kita bersama-sama. Inilah pesan yang kita tangkap saat dimana Yesus di atas kayu salib pada saat Jumat Agung sampai nanti besok kita merayakan Minggu Paskah, Minggu kemenangan. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Di tengah hari yang kejepit ini, rupanya ada satu peristiwa yang besar. Peristiwa di mana kita juga bisa melakukan kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan, sebagaimana yang dicontohkan Yusuf dari Arimatea. Mari semua jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lakukan. Nanti gereja akan memberikan arahan bagaimana dan bagaimana teknis yang bisa kita kerjakan. Kita akan mengumpulkan, tidak merepotkan saudara, bapak dan ibu, mungkin bisa memberi uang atau sebagainya sehingga ada yang bisa memasak atau memberi makanan yang sudah jadi untuk kita berikan. Kita taruh di depan gereja untuk mereka yang membutuhkan, mungkin untuk ojol, untuk security, untuk petugas sampah, dan banyak lagi mereka yang membutuhkan. Mari kita tunjukkan, kita peduli, kita ikut mendukung program pemerintah. Kita bersama-sama, gereja peduli, gereja mengerti. Inilah momennya, momen di mana Tuhan melihat bukan dengan suara, tapi dengan apa yang bisa kita lakukan. Inilah iman yang nyata di dalam diri kita semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabtu. Amin.